Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik ya? Oke, anak-anakku sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerahnya ya. Eh, Semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah ya, karena kemarin saat anak-anak mengadakan atau bertemu dengan Miss Lince secara virtual, kita kan sudah sepakat hari ini akan belajar ya. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi posisi anak-anak harus baik saat berdoa dan juga saat menyimak pembelajaran yang akan Miss jelaskan di sini ya. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Sepanjang malam yang sudah kami lalui, Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi anak-anak akan belajar tematik. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kelas 3 sehingga boleh menerima pelajaran pada hari ini dan boleh mengerti pembelajaran dengan baik. Berikan anak-anak kelas 3 kerajinan, berikan anak-anak kelas 3 supaya selalu tekun dalam pembelajaran dan tidak lupa juga selalu bersyukur atas segala berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, ini kita hari ini kita akan mulai pembelajaran kita ya. Perhatikan di sini kita melihat anak-anak bisa nanti dibuka LKS ya, karena kemarin Miss Lince bilang pembelajaran kita masih memakai LKS dulu ya. Nanti kalau semuanya sudah lengkap, buku paket akan kita pelajari juga ya. Oke, lihat ke sini tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kelas 3 ya. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1. Nah, ya. Kita masuk ke subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup dan pembelajaran 1. Oke, semuanya siap ya? Oke, dengar baik-baik apa yang akan Miss Lince jelaskan supaya anak-anak mengerti. Siap? Oke, kita lanjut ya. Baiklah anak-anak, perhatikan dan dengar dan simak baik-baik di sini ya. Kita lihat bersama-sama. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Tuhan menciptakan beragam makhluk hidup di sekitar kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena tanpa hewan dan tumbuhan kita tidak dapat hidup. Benar anak-anak ya, kita membutuhkan tumbuhan, kita membutuhkan hewan ya. Jadi oleh sebab itu, kita tidak lupa selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kita juga harus selalu merawat apa yang sudah Tuhan ciptakan untuk kebutuhan atau keperluan manusia. Coba anak-anak lihat nih ya. Nah, betapa senangnya anak-anak sini mereka sedang bermain, menikmati keindahan alam. Ya, mereka menikmati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Ada pohon, bunga, begitu juga ada hewan ya. Kita lihat ada burung di sini. Nah, ini semua adalah ciptaan
ciptaan Tuhan ya. Kita lihat di sini lagi, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, ya. Tadi makhluk hidup itu apa saja? Ada manusia, ada hewan dan tumbuhan, ya. Kemudian, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Lihat ke sini ya. Yang pertama adalah bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, berkembang biak. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, itu makan, membutuhkan makanan. Dan yang keenam, peka terhadap rangsangan. Nah, jadi ini anak-anak harus tahu ya, bahwa setiap ciri-ciri makhluk hidup itu kita harus mengetahuinya ya. Supaya kita bisa nanti membedakan ya, apa itu bergerak, berkembang biak. Nah, jadi keenam ciri-ciri makhluk hidup ini nanti anak-anak tolong dicatat ya, supaya nanti saat ada ulangan anak-anak sudah hafal. Oke, paham anak-anak semuanya? Oke ya, kita lanjut kembali. Nah, coba lihat nih. Semua tahu ya ini hewan apa ya? Wah, ini adalah gajah. Pasti semua orang tahu ya gajah. Dan sering juga kita melihatnya baik di televisi. Mungkin anak-anak pernah ke kebun binatang. Nah, ini sudah tidak heran lagi. Semua pasti mengenal gajah ya. Oke, kita lihat. Gajah adalah salah satu contoh makhluk hidup. Gajah pun memiliki ciri-ciri. Gajah berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, apa itu arti berkembang biak? Nah, sini ada nih Miss Linca jelaskan. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Nah, ya, anak-anak itu ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya. Pasti anak-anak sebagian sudah tahu ya hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu apa? Nah, contohnya ikan. Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Kita lihat di sini. Tahu kan anak tentang ciri-ciri gajah? Pasti ya, kalau kita lihat di sini, gajah itu ciri-cirinya apa sih, Miss? Nah, nanti ada loh di sini ciri-cirinya kita akan belajar melalui sebuah lirik lagu, ya. Nah, nanti kita cari apa saja sih ciri-ciri gajah itu. Mari kita mencari ciri-ciri gajah yang terdapat pada lirik lagu Si Gajah. Ya, pernah nggak anak-anak dengar lagunya? Belum ya? Nah, di sini kita akan belajar. Lagu Si Gajah dinyanyikan dengan nada lagu pelangi. Anak-anak tahu nggak nada lagu pelangi? Tahu lagu nada pelangi? Nih, Miss kasih contoh ya. Nah, pelangi itu nadanya, dengarkan baik-baik. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Nah, seperti itu. Tetapi yang kita nyanyikan bukan pelangi, Nak, ya. Yang kita nyanyikan Si Gajah dengan nada lagu pelangi. Bisa? Bisa nggak semuanya? Kita menyanyikan lagu tentang Si Gajah dengan nada lagunya nadanya pelangi, Nak. Oke ya. Anak-anak ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu, dengarkan baik-baik ya. Gajah itu besar, telinganya lebar, hidungnya pun panjang, jalan goyang-goyang, ekornya yang lucu, bergerak selalu, sukanya menyembur, suara bergemuruh. Nah, sama kan dengan nada pelangi kan?
Nah, seperti itu ya. Jadi maksud Miss Linca kita nyanyi lagu Si Gajah dengan nada lagu pelangi ya. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada tanda garis-garis nih. Ini ada maknanya loh ya. Ada tanda strip yang kecil atau yang pendek. Ini pendek. Kemudian ini ada 3 nih. Ini artinya nada itu dinyanyikan dengan panjang ya. Coba dengar baik-baik lagi ya. Gajah itu besar. Nah, besar. Panjang kan berarti kan? Telinganya lebar. Nah, jadi beda. Ya, ada nada yang dinyanyikan dengan nada pendek, ada juga yang dinyanyikan dengan nada yang panjang. Jadi, kalau ada yang tanda strip ini nih, ini panjang berarti nadanya agak lama ya. Coba kita ulangi lagi ya. Gajah itu besar, telinganya lebar, hidungnya pun panjang, jalan goyang-goyang, ekornya yang lucu, bergerak selalu, sukanya menyembur, suara bergemuruh. Nah, enak ya lagunya ya. Tapi anak-anak juga harus bisa nanti membedakan mana nada yang pendek, mana nada yang panjang. Karena tadi saat Miss Lince berikan contoh, ada nada yang panjang berbeda dengan nada yang pendek. Oke anak-anak, bisa ya belajar lagu ini ya. Oke, kita lanjut kembali. Waduh, ini gambar apa ini? Pernah melihat ini ya pasti ya. Nah, ini adalah katak. Nah, ya. Nah, anak-anak, coba lihat nih. Ini katak. Kemudian di sebelahnya apa? Ikan. Nah, ya. Jadi, katak dan ikan ini ya berkembang biak dengan cara bertelur. Tadi apa arti berkembang biak ya? Siapa bisa jawab? Nah, berkembang biak artinya bertambah banyak. Tetapi beda dengan gajah. Gajah tadi berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau katak dan ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, bisa membedakan mana yang melahirkan dan mana yang bertelur? Oke ya, pelan-pelan kita belajar, nanti anak-anak pasti mengerti. Kita lihat di sini penjelasannya ya. Katak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Katak dan ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Katak dan ikan bertelur dalam jumlah banyak. Jadi dia ini ya, katak dan ikan sekali bertelur itu bisa banyak sekali anak-anak. Ya, contohnya nih, ya Miss Linca cari nih contohnya yaitu ikan mas. Yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Waduh, banyak sekali ya. Sampai tidak terhitung kalau kita melihat saat ikan itu bertelur. Ya, coba anak-anak bisa nggak bayangkan? Telur ikan sebanyak 1000 telur. Banyak banget itu ya. Nah, lalu 1000. Anak-anak bisa menulis bilangan 1000? Coba, masih ingat nggak pembelajaran kelas 2 menulis bilangan? Pasti ya, bisa ya. Nah, kita di sini akan belajar nih. Tadi dikatakan ikan bertelur itu bisa menghasilkan 1000. Bagaimana ya, Miss, tulisan 1000? Nah, gampang ini tulisan 1000. Nah, jadi anak-anak kita belajar di sini ya, menuliskan bilangan. Perhatikan baik-baik. Oke, tadi dikatakan ikan itu bertelur banyak. Nah, sekarang kita akan belajar menulis bilangan. Nah, ya perhatikan semuanya ya anak-anak ya. 5000. Tulisannya bagaimana bilangannya? 5 titik
nolnya 3 ya, 5.000. Ini dibacanya 5.000. Anak-anak jangan lupa beri tanda titik. Oke? Di mana nulis tanda titiknya, Miss? Nah, ya, mungkin di kelas 2 anak sudah belajar ya cara penulisan angka. 3 angka ini 1, 2, 3 angka di belakang kita beri tanda titik. Nah, seperti itu jangan lupa. Dalam menulis bilangan harus kita memberikan tanda titik. Bisa diingat anak-anak? Oke ya. 5.000 berarti ditulisnya 5 titik, nolnya 3. Kemudian 3.700. 3.700. Ini nggak sulit ya. Ini pelajaran yang mudah nih, tapi anak-anak harus menyimak baik-baik. 3.700. Seperti apa tulisannya? Nah, seperti ini ya. 3 titik. Jangan lupa tanda titiknya ya. 700. Ini dibaca 3.700. Kemudian 5.550. Aduh, kok panjang banget, Miss. Nah, ini kita harus pelajari juga. Ya, anak-anak ya. Kita coba lihat lagi. 5.550. Seperti apa ya angkanya ya? Ada di sini nih, lihat. 5.550. 5.550. Nah, di sini kita belajar ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Oke? Oke ya, Miss mengulang kembali nih ya tentang pelajaran yang sudah anak-anak dapat. Jangan lupa ya tentang menempatkan bilangan. Oke, kita lihat lagi 8.000. Wah, 8.000 mah gampang, Miss. Iya, gampang ya kalau tidak ada ratusan dan puluhannya ya. Kemudian yang kelima, 4.355. Aduh, kok banyak amat sih Miss Linca nulis angka? Iya, Miss Linca sengaja. Ada angka yang mudah dan ada juga angka yang agak sulit. Nah, disitulah anak-anak harus melihat baik-baik ya. Coba lihat di sini ya, 4.355. Berarti 4 ya, 4.000, ini ribuan. Jangan lupa kasih tanda titik 355. Kita baca 4.355. Oke? Oke ya, kita lihat kembali sini. 3.060. 3.060. Bagaimana penulisannya? Nah, di sini ada 3 titik 0, 6, 0. Nah, ini dibaca 3.060. Ini ribuan, ini nilai tempatnya ratusan, ini puluhan, ini satuan. Nah, itu nilai tempatnya, Nak. Oke? Oke ya. Nanti kalau anak-anak masih bingung menulis bilangan, tidak apa-apa, japri ke Miss Linca ya, biar Miss Linca jelaskan kembali. Ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah tadi anak-anak kita sudah membaca nama bilangan dan kita melihat angkanya, penulisannya. Nah, sekarang belajar nih. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Sudah pernah belajar mengurutkan bilangan? Pasti sudah ya. Oke. Nah, sekarang coba lihat nih angkanya nih. Ini angka apa aja sih? Coba lihat. Nggak sulit ya nih ya. Perhatikan nih, Miss Linca bacakan. 6.000, 3.000, 2.000, 5.000, 4.000. Berarti kalau tadi sudah dengar Miss Linca bacakan, berarti ini ribuan ya. Gampang ya untuk kita tahu mana nanti yang paling kecil, paling besar. Karena gampang sekali. Ya,
tinggal kita melihat di sininya nih. Ini kan ribuan, yang baru kelihatan berbeda letak ribuannya, ya. Anak-anak, mari kita lihat angka ribuannya, ya. Jika angka ribuannya berbeda, maka langsung kita tahu nih, ini kan ribuannya berbeda, ya kan? Di belakang ribuan, ini 0 semua kan, 0, 0, 0, ya kan? Nah, paham nggak maksud Miss Ince? Jadi ini kita gampang untuk mengurutkannya. Caranya bagaimana, Miss? Tinggal kita lihat saja letak ribuannya. Ya, ini 6, ini 3, ini 2, ini 5, ini 4. Nah, ya, kita sudah tahu nanti. Kalau yang di belakangnya nggak usah, karena semuanya angkanya 0. Namanya saja ribuan, ya kan? Sini kita akan membedakan letak ribuannya. Ya, paham anak-anak? Oke, sekarang kita urutkan ya, diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Dari 6.000, 3.000, 2.000, 5.000, 4.000, mana sih yang paling kecil ya? Pasti anak-anak kelas 3 tahu menjawabnya. Nah, di sini nih Miss Ince sudah kasih jawabannya. Coba sama-sama kita baca ya. Jadi, setelah kita melihat ini angka yang belum diurutkan. Ya, tadi perintahnya mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Yang pertama perintahnya mengurutkan dari yang terkecil dulu. Paham? Berarti kalau kita lihat semua di sini, yang paling kecil itu angka berapa ya? Pinter, angka 2000. Ya, kita lihat nih angka ribuannya nih. Setelah 2000, 3000. Iya, kemudian 4000. Lanjut lagi, 5.000 dan terakhir adalah 6.000. Paham ya? Berarti sudah ketemu nih Miss, bahwa angka yang paling kecil itu adalah 2.000. Nah, seperti itu ya. Kalau kita sudah mengurutkan dari yang terkecil, disuruh mengurutkan yang terbesar. Gampang banget ya, kebalikannya saja anak-anak. Diurutkan dari yang terbesar berarti ini nih 6.000, nah 5.000, 4.000, 3.000, 2.000. Mudah? Paham? Nah, nanti dilihat baik-baik lagi ya pembelajaran ini ya. Mengurutkan angka, kalau dia kita membacanya angkanya masih ada ribuan, yang seperti ini nggak ada yang kecil-kecil, angka yang berbeda di belakangnya, mudah sekali kita untuk mengurutkan. Tinggal lihat angka yang di depannya. Oke anak-anak? Oke, kita lanjut lagi ya. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil, masih sama seperti tadi. Tetapi, coba, ini beda loh angkanya dengan yang tadi loh nak. Tadi kan ribuan, ya kan? Sekarang ini ratusan. Kita akan melihat ratusan. Nah, coba perhatikan, kita baca sama-sama dulu ya. 5.500. Oke, 5.300. 5.900. 5.700. 5.200. Kalau anak-anak mendengar tadi Miss Lince bacakan, apa sih yang beda di sini? Coba. Iya, ada yang ini ya, anak-anak pintar. Yang berbeda di sini adalah letak ratusannya. Ya kan? Kalau ribuannya sama, sayang. Ini 5.000, ini 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Sama semua. Kita tidak bingung untuk mengurutkannya. Ya kan? Nah, yang berbeda di sini adalah ratusannya. Letak ratusannya. Coba lihat baik-baik ya. Di sini ratusannya ini 5, ini 3, 9, 7, 2. Wah, sudah ketahuan ya. Mana yang terkecil di sini? Sudah ketahuan. Kalau ribuannya sama, kita lihat ratusannya. Paham anak-anak? Ya, Miss ulangi. Ini 5.000-nya, angka ribuannya sama semua nih. 5, 5, 5, 5, 5. Gampang. Tinggal kita perhatikan ratusannya. Oh, ini 5, Miss. Ini 3.
Ini 9, 7, 2. Sudah ketemu kan mana yang paling kecil? Sudah. Mana yang paling kecil anak-anak? Nah, pinter. Ini nih 5.200. Ayo kita urutkan. Nah, ya. Setelah diurutkan, kita memperhatikan sudah dapat nih. Dari yang terkecil adalah 5.200, 5.300, 5.500, 5.700, 5.900. Pinter semua kelas 3 ya. Kemudian mau diurutkan dari yang terbesar. Oh, gampang banget, Miss. Itu kebalikannya. Ya, tadi Miss Linca sudah jelaskan. Kebalikannya seperti apa? Ini kita letakkan 5.900, 5.700, 5.500, 5.300, 5.200. Paham anak-anak? Ya? Oke ya. Kalau ingin mengurutkan, misalkan ribuannya sudah sama, kita lihat angka ratusannya. Ini ratusannya berbeda kan? Nah, tinggal kita nanti membandingkan mana yang terkecil, mana yang terbesar. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Anak-anak capek ya? Dengerin ya apa yang Miss Linca jelaskan? Enggak ya? Oke ya, baik anak-anakku. Kita lanjut lagi ya. Mengurutkan bilangan, masih mengurutkan nih. Tetapi di sini yang akan kita perhatikan, coba lihat sini. Sama-sama kita membaca. 1, 2, 3. 3.157. 3.155, 3.154, 3.156, 3.153. Coba kalian anak-anak lihat apa yang beda di sini. Coba, ayo kita lihat sama-sama ya sayang ya. Ribuannya 3. Kita lihat lagi. Oh, sama, Miss. Oke, lihat lagi. Masih sama. Sama. Dan yang terakhir, sama. Semua ribuannya 3. Kita lihat yang ratusannya. Ratusannya nih, 1. 1. Ya, ini 100 maksudnya ya. Ini 100. Ini juga 100. Sama juga, Miss. Terus apa? Kita lihat puluhannya yuk. Puluhannya mana? Nah, ini 50. Ini 50. Ini juga 50. 50. 50. Kemudian yang terakhir, sama atau enggak anak-anak angkanya? Beda. Pinter. Nah, kita lihat nih satuannya nih. Di sini satuannya 7. Di sini 5. Di sini 4. 6. 3. Wah, ketahuan dong ya. Jadi kita sudah bisa melihat angka yang terkecil sampai yang terbesar. Dari mana kita melihat? Dari satuannya, ya kan? Karena kita lihat ribuannya sama. Ratusannya juga sama. Puluhannya juga sama. Nah, ketemu nih satuannya yang berbeda. Paham? Oke ya. Kalau anak-anak sudah paham, kita lihat diurutkan dari yang terkecil. Mana yang terkecil ya? Nah, kita lihat nih, ketemu ya. Yang terkecil 3.153, 3.154, 3.155, 3.156, dan terakhir 3.157. Gampang bukan? Iya, gampang ya. Nanti anak-anak perhatikan angka-angkanya. Ya, kalau ribuannya sudah sama, kita perhatikan ratusannya. Ratusannya sudah sama, kita perhatikan puluhannya. Puluhannya kalau sudah sama semua, kita perhatikan satuannya. Oke? Nah, di sini udah ketemu dari yang terkecil. Urutkan dari yang terbesar, balikannya dari yang terkecil. Urutkan di sini. Kebalikan dari yang terkecil. Gampang ya. 157,
maksud Miss Linca 3157, 3156, 3155, 3154, 3153. Gampang semuanya ya, ngerti ya anak-anak ya? Oke ya. Walaupun angkanya besar-besar, gampang loh, mudah untuk membedakan ya. Ingat tadi pesan Miss Linca, kita lihat dulu. Ribuannya, ratusannya, puluhan, dan satuan. Baik anak-anak? Oke ya, kita lanjut lagi. Oke, anak-anakku sekalian yang Miss Linca sayangi, ini slide terakhir ya. Coba diingat, dibaca baik-baik ya. Ini ada latihan soal. Ya, latihan soal untuk hari ini. Ada 2 bagian ya. Latihan soal yang A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Yang pertama, tuliskan 3 makhluk hidup yang ada di sekitar anak-anak. Ya, 3 makhluk hidup. Apa sih yang pernah anak-anak lihat di sekitar anak-anak? Tulis ya. Kemudian, tuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Tadi ya, kita sudah belajar. Miss Linca sudah jelaskan apa ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Nah, yang bagian A ini, anak-anakku sekalian, ini adalah untuk latihan soal hari ini ya. Nanti anak-anak kerjakan. Dan hasilnya dikirim hari ini juga. Nggak banyak kok latihan soalnya, hanya 2 ya. Dikirim hari ini. Di Japri ya anak-anak ya. Di Japri, hasilnya difoto, kemudian dikirim ke Miss Linca. Ingat, tulisannya yang rapi, yang jelas. Oke, anak-anak sudah kelas 3. Tulisannya harus semakin rapi. Perhatikan, awal kalimat harus huruf besar. Ingat baik-baik ya, menulis awal kalimat harus huruf besar ya. Anak-anak boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Yang penting tulisannya jelas. Oke ya. Nanti di atas buku anak-anak diberi nama ya, jangan hanya difoto. Ntar Miss Linca bingung namanya siapa. Ya, ditulis namanya. Oke, anak-anak bisa diingat? Oke ya. Kemudian ini ada bagian B, ada PR. PR LKS halaman 5. Ayo berlatih nomor 1 sampai 4. Nanti coba kalian perhatikan ya. Anak-anak dibuka bukunya tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya. PR-nya dikumpul hari Rabu sayang. Dikumpulnya bukan ke sekolah. Anak-anak difoto, kemudian dikirim ke Miss Linca ya. Karena keadaan situasi coronanya belum hilang, jadi anak-anak belum boleh ke sekolah ya. Untuk sementara hasilnya dikirim melalui Japri ya nak ya. Nanti kalau sudah boleh ke sekolah ngantar tugas, nanti Miss Linca infokan. Kapan dikirim PR-nya? Hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Oke anak-anak? Paham? Ya, ini ada lagi penjelasan dari Miss Linca. Miss, kalau aku ngirimnya sore boleh nggak? Nggak apa-apa ya. Orang tua anak kan ada yang kerja, ya kan, pulangnya sore, tidak apa-apa. Miss Linca tunggu, ya sayang ya. Tapi harus tulisan anak-anak. Ingat, tulisannya harus rapi. Awal kalimat dibiasakan huruf besar, ya. Kalau enggak huruf besar, nanti Miss Linca suruh hapus loh. Ya, anak-anak ya, semuanya ya. Oke, baiklah anak-anak, senang belajar hari ini. Aduh, banyak banget nih. Jangan ya, jangan bilang banyak banget. Kan anak-anak sudah kelas 3, bukan kelas 2 lagi ya. Nah, anak-anak sekalian, apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, anak-anak nanti pelajari lagi ya. Mana yang belum paham, tidak apa-apa ya. Telepon Miss Linca atau WA. Nah, seperti itu supaya apa yang anak-anak kurang paham nanti Miss Linca jelasin lagi. Ya, saat nanti ulangan
anak-anak bisa, hasilnya pun bagus. Oke semuanya, senang belajar hari ini? Oke ya. Baiklah anak-anakku sekalian, yang Miss Linca sayangi, ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita dalam pembelajaran ya untuk hari pertama. Anak-anak harus tetap semangat ya. Ingat, kalau anak-anak semangat belajar, nanti akan ada hasilnya. Anak-anak semakin pintar ya. Oh iya, Miss Linca lupa nih. Kalau pagi-pagi itu harus sarapan dulu sebelum belajar ya. Mandi. Nah, setelah mandi sarapan. Oke? Oke, anak-anak. Nah, ya. Anak yang pintar semuanya harus juga nurut terhadap mama dan papa ya, terhadap oma harus nurut. Dengar semuanya pesan Miss Linca? Oke ya. Baiklah anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, pembelajaran kita. Terima kasih atas waktunya. Anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Linca. Dan Miss Linca ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati. Bye-bye.